Sayyidina wa habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Kita lanjutkan kajian kita dari dalil seputar kurban dari Quran dan hadis. Ya, kita masuk di hadis atau di dalil yang ke-25. Diambil dari hadis-hadis sahih, minimal derajatnya hasan di ghairihi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Hadis yang mirip dengan hadis yang di atas, namun di sini ada tambahan nahnu nu'tihi min indina. Hadis Ali yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, qala Ali berkata, amaroni Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah memerintahkan kepadaku, Rasulullah pernah memberi instruksi kepadaku, an akuma, agar aku mengurusi ala budnihi, hewan kurbannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwa tidak selalu Rasulullah yang mengurusi hewan kurbannya sendiri, motong sendiri, enggak. Ini dalilnya bolehnya hewan kurban itu diurusin, dipotongin oleh orang lain. Repot juga ya kalau kita harus ngurus sendiri kan, tidak semua orang bisa mengurus hewan kurbannya. Satu itu perintahnya secara umum. Detilnya wa an atasaddaqa. Ini kemarin ada yang nunnya di tasdid ya, salah, yang betul di sukun ya. Wa an atasaddaqa, dan bersedekahnya aku, artinya aku diperintah untuk bersedekah bilahmiha, dengan dagingnya. Disuruh sedekah ya, membagi-bagikan daging hewan kurban, wa juludihi, dan kulitnya, wa ajillatihi, dan pakaiannya kurban. Ya, kurban yang bagus tuh biasanya dikasih pakaian atasnya, ya kasih kain ditutupin. Ini semuanya dibagi-bagikan. Ya, artinya ya sampai kain-kainnya dibagikan ya termasuk yang lainnya. Kok di sini tulangnya nggak ada? Enggak ya. Artinya ini mewakili gitu loh. Yang bajunya saja, pakaiannya saja dibagi-bagikan, apalagi ya tanduknya atau kepalanya, buntutnya, ya semuanya tidak perlu disebutkan detailnya satu persatu. Ya, wa alla mu'tiyah, dan Nabi perintah agar saya tidak memberikan al-jazzaro, upah, bayaran, minha, diambil minha, dari hewan kurban. Ya, saya dilarang oleh Nabi untuk memberikan upah kepada panitia kurban, termasuk kepada tukang jagal, ya, diambil dari hewan kurban. Nih, tolong dipotongin ya hewan kurban saya, nanti saya kasih dagingnya 5 kilo umpamanya. Atau tolong diurusin nih hewan kurban saya, nanti saya kasih kepala sapi umpamanya. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh ngambil upah bayaran dari hewan kurban. Kemudian qala Ali berkata, ya, prakteknya bagaimana? Nah, kemarin kan nggak ada tambahan ini ya. Nahnu nu'tihi min indina. Nahnu, adapun kami, nu'tihi, memberikan kami pada upah tersebut, bayaran tersebut kami berikan min indina, dari sisi kami. Artinya dengan uang kami sendiri. Ya, inilah salah satu solusi ya ketika ada apa namanya acara seperti ini ya, maka untuk bayaran upah bagi yang ngurusin, yang menyembelih, yang menjagal, tukang jagalnya, itu diambil dari uang pribadinya masing-masing yang berkurban gitu ya. Atau bisa jadi di sini nah Ali mengatasnamakan Baitul Mal. Ya, kami di sini berarti kami, nah Ali dan Rasulullah, kalimatnya kan nahnu ya. Ini berarti Rasulullah sebagai kepala negara ya diambilkan dari uang kasnya. Bisa juga begitu. Jadi umpamanya masjid ya, di situ ada jamaahnya kurban ya 10 sapi, umpamanya 30 kambing. Nah, bagaimana caranya?
mengupah panitia kurbannya atau mengupah tukang jagalnya, ya diambil dari uang kas masjid umpamanya. Kas masjid 1 M, ya kan, diambillah di situ mungkin 10 juta atau 20 juta untuk itu semua. Itu seperti itu caranya, ya. Contohnya begitu. Lanjut, nomor 26, hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. An Jabir, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, berkata Jabir, naharna, kami pernah menyembelih, ya menyembelih hewan kurban, ma'an Nabi, beserta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ini hadiah ya, apa namanya, dam. Amal Hudaybiyah, di tahun Hudaybiyah. Kami menyembelih eh, hewan sebagai apa namanya, dam, yang kan tadi Nabi mau umroh ya ke Baitullah tapi terhalang di Hudaybiyah. Apa namanya, kurbannya atau sembelihannya atau damnya atau hadiyunya, ya dibilangnya hadiyu. Kalau bukan kurban namanya ya udhiyah. Nah, di situ kami menyembelih eh, onta dan sapi. Nah, untuk onta al-badanah, seekor onta itu ansabi'atin, dari 7 orang. Wal baqarah, dan sapi ansab'atin, dari 7 orang. Ya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita menyembelih sapi, ini boleh sendirian, boleh bertujuh. Ya. Memang harga sapi itu ya kurang lebihnya 7 kali sampai 8 kali ekor kambing. Ya. Sapi yang sudah musinnah, ya kira-kira umur 5 tahun lebih. Nah, itu seharga kira-kira 7 sampai 8 ekor kambing. Maka kalau patungan sapi, ya dari hadis ini ya disunahkan 7 orang. Apakah ini menjadi mutlak? Nah, nanti ulama beda-beda pendapat. Ya, di sini patungan berarti harus 7 dong. Nggak boleh kalau sendiri, boleh kalau sendiri. Itu mimbabil aula. Itu ini lebih, sesuatu yang lebih utama. Sama kayak kambing untuk 1 orang nih. Ya kalau sendiri dia mau nyembelih 7 ekor kambing, boleh nggak? Ya tentu saja boleh gitu maksudnya. Sapi kan untuk 7 orang di sini. Boleh nggak kalau saya sendiri? Ya boleh. Begitu juga dengan on. Cuman yang biasa jadi perselisihan, apakah ini dibatasi hanya 7? Boleh nggak lebih dari 7? Umpamanya satu sekolahan patungan 1 ekor sapi, ya kan? Satu sekolah kan banyak, bisa puluhan bahkan ratusan, ya. Nah, disitulah ulama yang menjadikan hal ini perdebatan ilmiah di antara mereka. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi ada yang mengatakan sah dan tidak sah. Nah, di sini yang jadi masalah. Kalau boleh tidak boleh nggak begitu masalah. Kalau ini sah dan tidak sah, ini jadi masalah. Ya, udah capek-capek ya kan patungan, ternyata dinyatakan tidak sah ya karena maksimal 7 orang. Nah, itu jadi masalah. Apakah ini batas maksimal atau tidak? Nanti ada di pembahasan fikihnya. Ya, fikih lengkap. Kemudian hadis nomor dalil nomor 27. Bisa ambilkan dari kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, punyanya Imam Al-Hakim. Hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, qala, Zaid berkata, "Qulna, kami berkata,
atau bertanya, kami di sini ya tentunya para sahabat ya, termasuk Zaid bin Arqam bertanya-tanya. Ya Rasulullah, ma hazihil adhahi. Ya, kemarin kita ambil dari kitab yang lain buat variasi. Ya Rasulullah, ma apakah hazil adhahi ya? Ya, sesembelihan ini nih hewan kurban apa? Kita berkorban ini kenapa Nabi? Qala Nabi menjawab sunnatu abikum Ibrahim. Sunnatu abikum sunnahnya bapak kalian yaitu Ibrahim. Qala Nabi Zaid berkata, kulna kami bertanya, fama lana minha. Fama maka apakah lana bagi kami minha dari hewan kurban tersebut? Dapat apa Nabi? Apa pahalanya? Kalau Nabi menjawab, bikuli sya'ratin hasanah. Bikuli sya'ratin bagi setiap satu helai rambut hasanatun satu kebaikan. Kulna ya Rasulullah, kulna kami bertanya lagi ya Rasulullah, fasuf, bagaimana kalau dengan suf? Wow, ya, bulu-bulu halus. Ya, qala Nabi menjawab, fakul sya'ratin, setiap sya'ratin minas suf. Ya, dari wal termasuk hasanatun, satu kebaikan. Suf. Jadi mau itu sapi, mau itu domba, semuanya bulunya dihitung satu kebaikan. Ini kefadulannya berkurban. Nah, cikal bakalnya kurban ya itu adalah sunnahnya Nabi Ibrahim. Sunnah yang diikuti oleh Rasulullah adalah sunnahnya Nabi Ibrahim. Bukan berarti nabi-nabi yang lain gak ada kurban, sama nabi-nabi yang lain juga punya syariat kurban. Tapi syariat kurbannya apa namanya Nabi Ibrahim lah yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hal apa kata para ulama? Ya, nomor satu dari hal jenis hewannya, yaitu hewan kambing. Ya. Kemudian dari tanggal penyembelihannya yaitu 10 Zulhijjah. Dari situ saja ya. Kalau yang lain-lain enggak mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau mengikuti apa adanya sunnahnya Nabi Ibrahim ya repot ya. Bukan kambing, awalnya anak-anak kita nanti yang dikorbankan. Ada yang bisa jadi kambing, ada yang bisa enggak. Malah jangan-jangan nggak ada yang jadi kambing, semuanya tetap anak disembelih, kan bahaya ya. Makanya yang dimaksud di sini adalah hewan jenis kambingnya yang dijadikan sunnah. Kemudian tanggal penyembelihannya di bulan Zulhijjah, persisnya tanggal 10. Dan nanti di sunnah Rasulullah ditambah dengan hari-hari tasyrik seperti yang dijelaskan hadis yang sebelumnya tadi malam ya. Hadza hadisun sahihul isnad. Ya. Hadza adapun ini itu hadis sahihul isnad yang sahih isnadnya. Namun walam yukhrijahu dan tidak mengeluarkan keduanya pada hadis ini, tidak meredaksikan keduanya pada hadis ini. Keduanya yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya tidak memuat hadis ini di dalam kitab sahih mereka. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Namun hadis ini sanadnya sahih menurut ya Imam Al-Hakim di dalam kitab beliau, kitab hadis beliau yang bernama Al-Mustadrak ala Sahihain. Baik, kemudian hadis nomor 28. Hadis dari Jabir, ya, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunan beliau, nomor hadis 2810. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah qala berkata Jabir, syahidtu ma'a Rasulillah, syahidtu aku menyaksikan, artinya aku ikutan apa namanya? Salat ya. Ma'a Rasulillah beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat apa? Al-Adha. Salat Idul Adha. Bil musalla, di musolah, di tempat sholat. Ya, kalau ya di selain ya di tanah lapang. Falamma qadha, maka ketika telah selesai, ya, siapa Rasul, ketika beliau telah menyelesaikan khutbahnya, selesai berkhutbah, nazala maka beliau turun, ya, lalu beliau turun
min mimbari dari mimbarnya. Setelah selesai khutbah, habis sholat khutbah, ini urutannya ya. Selesai khutbah beliau turun dari mimbarnya. Wa utia, langsung di saat itu juga, ya, ya tentunya ini kan ini di tanah lapang ya, bukan di masjid. Ya, di situ juga ada apa hewan-hewan sembelihannya di situ yang kurbannya. Wa utia, dan beliau didatangkan, diberikan bikabashin, ya, seekor kambing gibas. Kambing yang gemuk, domba yang gemuk. Ya. Di selain itu ada yang hitam, kekar, ya. Ada yang katakan gemuk, bagus, pertanduknya bagus, dan seterusnya. Kemudian fazabahahu, lalu menyembelih padanya, lalu menyembelih pada hewan tersebut siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, biadi, dengan tangannya. Ini hadis disunahkannya dia yang punya kurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Nggak tahu nih, mungkin Pak Yono nggak berani nih menyembelih sapinya ya, sendiri. Nah, jadi dititipin ke Pak Uci, tolong dipotongin Pak Uci. Ya, afdolnya ya disembelih sendiri. Apalagi udah punya golok sakti ya, mahal. Waqala, dan beliau berkata ketika menyembelih ini, Bismillahi wallahu akbar, ya. Hadza anni wa amman lam yudhahi min ummati. Ya, ini hadis yang menjelaskan ditambah bacaannya. Kalau yang kemarin kan sama sampai awalnya di Quran cuma bismillah saja. Ya, di hadis ada tambahnya baca basmalah dan takbir. Prakteknya bismillah wallahu akbar. Di hadis ini ada tambahan lagi, haza anni. Haza ini anni dariku. Haza kurban ini anni dariku, wa amman, dan dari orang, ya, eh, lam yudah, yang tidak bisa kurban, yang tidak menyembelih, yang tidak berkurban. Pakai lam berarti ya dia nggak mampu untuk menyembelih. Ini bukan berarti dia mampu tapi dia nggak menyembelih, tapi disembelih Nabi, nggak begitu. Ya, dia tidak mampu menyembelih sehingga dia tidak menyembelih hewan kurban di waktunya kurban. Maka diwakilkan oleh Nabi, wa amman lam yudahi min ummati, khusus min ummati, dari umatku, diwakilkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi barangkali ada umatnya Rasulullah yang, ya, dari awal sampai akhir sampai meninggal tidak bisa juga menyembelih hewan kurban, tidak usah khawatir. Nah, tidak usah bersedih hati. Ya, sudah diwakilkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usah sedih. Lah terus bagaimana yang mampu tapi nggak mau berkorban? Wah, tenang, kan ini Nabi udah mewakilkan saya umpamanya. Padahal dia mampu untuk berkorban. Ya, di hadis 29 di riwayat Musnad Imam Ahmad, yang nomor hadis 8.273, hadis dari Abi Hurairah. Kalau Abi Hurairah berkata, kalau bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man wajada sa'ah, man siapa saja wajada yang menjumpai saatan keluasan, kelonggaran rezeki, keluasan rezeki, mampu untuk berkurban, namun falam yudahi, dia tidak berkurban. Mampu untuk berkorban tapi dia nggak berkorban. Ah, sayang buat yang lain lagi. Aku sayang mau diputar dulu. Ah, sayang mau buat beli ini dulu. Ah, dan lain sebagainya. Ya, padahal dia bisa itu. Fala yuqrabanna. Maka janganlah dia mendekati sungguh. Janganlah mendekati sungguh dia. Ojo cedek-cedek temenan. Ah, sapa wong. Tidak boleh atau jangan di sini. Dilarang oleh Nabi. Bahkan kalimat terakhir dikasih nun taukid. Jangan, betul-betul jangan mendekati dia, musallana, ya, tempat sholat kami. Nanti ulama berbeda pendapat juga dengan hadis ini. Apa dimaksud itu?
Ya, karena juga nanti kesohihan hadis ini juga ada yang memperdebatkan, tapi banyak ulama tetap menggunakan hadis ini sebagai tahzir, ya peringatan keras bagi orang yang meremehkan kurban. Ia mampu berkurban tapi tidak mau berkurban, ya maka mendapatkan dosa. Ya, apakah ini termasuk dosa besar? Ya, disitulah nanti para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dosa besar, buktinya dia diusir oleh Nabi dari tempat sholat, artinya nggak boleh ikut sholat bareng dengan Nabi. Nah, ibaratnya apa namanya? Ya pokoknya kalau orang diusir itu kan berarti kan kalau kita ngusir orang dari rumah kita umpamanya, berarti kan kita marah banget kan gitu ya. Nah, ini bagi yang berpendapat dosa besar. Bagi yang berpendapat dosa kecil ya musolana, artinya tidak bisa sholat bareng-bareng dengan Nabi. Ibaratnya kalau orang masuk surga ya tidak bisa satu level dengan Nabi, berarti surganya di bawahnya. Jauh gitu umpamanya, berarti ini termasuk berdosa saja, tidak sampai masuk ke dalam dosa besar. Ya di sini ulama nanti berbeda pendapat. Ya intinya sih di sini suatu penegasan. Ya jangan pernah meremehkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti ulama yang lain ada yang mengatakan kurban itu wajib hukumnya. Makanya bagi orang yang menghukumi kurban itu wajib, kok dia mampu tapi kok dia nggak berkorban, maka dosa besar hukumnya, begitu ya. Itu kalau kita bahas bab fikih kurban. Tapi fikih kurban ini saya melihat di kitab-kitab ulama yang membahas ini detail ini panjang sekali ya. Mungkin bisa kira-kira 50 halaman. Mungkin kalau kita kayak begini ya kajiannya bisa sampai 15 kali pertemuan ya baru selesai kajian fikih kurban. Masya Allah, 15 kali bahkan bisa lebih. Kemudian ke-30, hadis ke-30. An Shaddad bin Aus. Qala berkata Shaddad bin Aus. Sintani. Ada dua perkara, dua hal. Hafiz tuhuma yang aku hafal pada keduanya. Mir Rasulillahi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya hafal betul dua perkara, dua hal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yang pertama, Inna Allah sesungguhnya Allah kataba mewajibkan al-ihsan berbuat ihsan, berbuat santun, berbuat baik, sopan santun, unggah-ungguh, andap asor, toto kromo, wah apalagi itu ya. Itu ihsan. Ala kulli syai'in terhadap segala sesuatu. Jadi memperlakukan apapun, orang iman itu harus ngerti ya sopan santun, unggah-ungguh, toto kromo, andap asor, lemah lembut, apalagi. Yang bisa dengan itu orang iman itu begitu ciri khasnya. Jadi menghadapi suatu masalah, suatu perkara, suatu urusan itu nggak gerasa gerusuk. Gitu maksudnya ya. Tidak dengan emosional dan lain sebagainya. Nah, jadi ya santai aja, kalem, penuh perhitungan, ikuti aturan-aturan mainnya dan lain sebagainya. Maka faiza qataltum, maka ketika membunuh kalian fa'ahsinu, maka berbuat ihsanlah, ya. Berbuat ihsanlah, memperbaikilah, berbuat baiklah al-qitlata pada pembunuhan, ya. Jadi kalau membunuh, bunuhlah dengan baik. Gimana itu? Ya kalau dari selain diterangkan tidak boleh menyiksa di dalam pembunuhan itu. Ya kalau mau dipenggal, dipenggal. Kalau mau ditusuk, ditusuk. Mau ditembak, ya ditembak, tembak mati gitu ya. Nggak disayat-sayat dulu. Ya, kalau dulu tuh kayak ada hukum-hukum picis. Hukum picis itu disayat sampai mati orangnya. Masya Allah. Ini nggak boleh dalam Islam. Membunuh apapun termasuk membunuh musuh. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, kalau membunuh, membunuh saja. Wa idza zabahtum, dan
ketika kalian menyembelih, fa'ahsinu, maka bagusilah, perbaikilah, santunlah azabha pada sembelihan. Kalau menyembelih, ya sembelihlah dengan baik juga. Wal yuhidda ya ahadakum syafrotahu. Wal yuhidda, dan hendaklah dia menajamkan, dan hendaklah menajamkan, siapa ahadukum, salah satu kalian, menajamkan syafrotahu pada senjatanya, pada pisaunya. Kalau golok ya pada goloknya. Fal yurih, maka istirahatkanlah atau mudahkanlah zabihatahu pada sembelihannya. Ya, begitu juga kalau menyembelih, ya, supaya santun ketika menyembelih. Bagaimana? Kalau di selain diterangkan ya, termasuk ya ketika menyembelih itu jangan di depan temannya. Jadi di situ teman-temannya di situlah disembelihin satu persatu, ya. Kemudian juga termasuk mengasah pisau, jangan juga di depan hewan kurbannya. Itu namanya fa'ahsinu az-zabha. Wal yuhidda ahadakum wal yuhidda ahadukum syafrata. Kemudian begitu juga ketika menyembelih, ya, jangan langsung habis dipotong langsung dikulitin, jangan, ya, selesai dipotong diistirahatkan. Dipotongnya pun kalau bisa apa namanya? Jangan banyak digorok, ya, ada yang membatasi sampai 3 atau 4 maksimalnya. Jadi kalau bisa ya sekali potong seret, ya, kalau biasa kalau pakai pisaunya tukang jagal, itu saya pernah nyembelih sapi itu pakai pisau tukang jagal, itu cuma 2 kali tarikan itu sudah ini, ya, sudah apa namanya, putus. Ya, putus bukan kepalanya, uratnya itu, ya. Ditempel terus ditarik seret, nah pastikan sekali selesai gitu kira-kira Pak ya, Pak ya. Ini harus simulasi dulu nih menyembelih, yang menyembelih ini ya. Simulasinya ya susah ini. Langsung terjun ke lapangan. Ya nyembelih sapi ya pakai apa namanya, pisaunya tukang jagal. Nah selesai disembelih diistirahatkan dulu ya, dibiarkan dulu dia betul-betul mati, ya baru dia di apa namanya, di kulitin ya. Begitu juga dengan hewan yang lain, ya, motong ayam yang baru ayam masih kecil-kecil masukin ke air panas lah ya kan. Ini jadi masalah, bahkan di dalam kitab fikih itu nanti ulama mempermasalahkan itu. Ya, udah ayamnya belum mati baru dipotong ya, taruh langsung dicemplungin air panas, nanti matinya bukan karena disembelih, kena air panas. Nah, itu menjadi haram nanti. Seperti itu perlu diperhatikan ya. Itulah caranya menyembelih. Jadi sekali-sekali ya nyembelih hewannya sendirilah. Ya biar pengalaman nyembelih. Baik, ini tadi dalil-dalil dari apa namanya? Bahan dasar fikih kurban ya. Setelah ini kita masuk ke pembahasan fikihnya. Tapi karena ini waktunya mungkin terbatas ya, saya nggak tahu hari ini bisa selesai apa enggak ya. Jadi kita hanya ringkasannya saja, ringkasan fikih kurban ya, cukup ringkasannya saja. Ringkasan fikih kurban itu kurang lebih nanti ada berapa, 7 bab ya. Fikih ya, ringkasan fikih kurban itu ada 7 bab pembahasan. Yang pertama pengertian ya tentang kurban, yang kedua hukum, yang ketiga keutamaan, yang keempat hakikat dari kurban, yang kelima kriterianya, yang keenam ketentuan-ketentuan kurban, yang ketujuh waktu pelaksanaan kurban. Ini ringkasan ya, walaupun ini sebenarnya ya, kalau ringkasan itu hanya buat wawasan saja ya. Karena kalau kajian lengkapnya fikih kurban ini terlalu luas ya, dan terlalu lama. Ini mungkin 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan selesai. Sebelum saya lanjutkan sampai sini dulu.
dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sebelum masuk ke fikih kurban. Ringkasan fikih kurban. Ya, ada 7 bab. Mungkin kita hari ini hanya selesai 1 bab. Nanti kekurangannya mungkin bisa dipikirkan kembali ya. Apakah mau Selasa malam 18 atau mungkin mau tahun depan. Kita mulai yang pertama, pengertian kurban. Ya. Biasa kalau pengertian atau definisi, ya itu bisa secara bahasa dan secara istilah. Yang pertama, pengertian secara bahasa atau secara lughah. Jadi kata kurban, ya, kata kurban ini berasal dari kata qaraba yaqribu kurbanan, ya qaribun, ya qaraba yaqribu atau qaraba yaqrabu. Dari bahasa Arab yang artinya mendekatkan diri kepada Allah, ya qaraba dekat, ya kurban dekat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, istilah lain, ya ini kurban ini istilah atau bahasa Arab yang apa namanya tuh, yang diserap oleh bahasa Indonesia. Nah, ini. Jadi ya Indonesia yang ngomongnya kurban juga, cuman biasa penulisannya pakai huruf K ya, bukan Q ya. Jadi kurban bukan kurban. Kalau Indonesia begitu. Nah, istilah lain ya disebut juga dengan al-udhiyah, al-udhiyah atau zamannya ad-dhahiyah. Disebut juga dengan al-udhiyah. Zamannya ad-dhahiyah yang artinya binatang sembelihan, binatang kurban. Nah, itu pengertian secara bahasa, ya, secara bilughah. Ya. Adapun bil istilah, secara istilah atau secara syar'i atau terminologi. Nah, pengertian kurban secara istilah atau secara terminologi ini ya kita ambil dari beberapa buku fikih pembahasannya. Saya sih pengennya ada perbandingan mazhab gitu ya, biar kita lebih memperluas wawasan. Cuman sayangnya lumayan panjang ya kalau perbandingan mazhab ini. Tapi disitulah letak keluasan Islam kalau kita memiliki perbandingan mazhab. Kalau hanya jadi satu mazhab tuh rasanya kok eh, apa ya? Jadi Islam itu terlalu sempit. Ya, padahal di masyarakat luas bisa jadi pengertian itu berbeda-beda. Nah, umumnya orang awam itu menganggap sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak dia pahami itu adalah salah, keliru, sesat, bid'ah, apalagi itu yang semisalnya. Nah, ini. Maka perlu di sini ada perbandingan mazhab. Nah, di sini kita coba bahas dari 4 atau 5 rujukan kitab fikih. Yang pertama fikih sunnah yang paling masyhur ini ya, karya Said Sabiq. Juga ada fikih Islam wa adilatuhu yang dulu pernah hampir kita bahas ya, saya itu ada sudah beli kitabnya ya, karya Syekh Wahbah Al-Zuhaili, ulama mutakhirin yang baru saja meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Beliau orang Jordan yang sempat juga ke Indonesia kalau nggak salah 2 kali ya Pak ya, saya lupa lagi tuh. Ya Profesor Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih di abad ini ya. Kemudian juga dari kitab fikih 4 mazhab kayak karya Syekh Abdurrahman Al-Jazair. Ini juga kitab fenomenal ya, termasuk menjadi rujukan-rujukan kitab pembahasan
empat mazhab. Juga fikih manhaj, ya, fikih manhaji karya Syekh Mustafa Al-Bugha, yang mana juga beliau termasuk ulama yang rajin mensyarah hadis-hadis. Termasuk hadis Sahih Bukhari, beliau juga memiliki mensyarah atau memberikan footnote-nya, dan kitab-kitab hadis yang lain. Baik, sekarang kita mulai dulu dari kitab fikih sunnah, ya, karya Said Sabiq. Menurut beliau dalam kitab fikih beliau, fikih sunnah, Said Sabiq menjelaskan jadi kurban, ya, atau al-adhiyah atau al-wadhiyah, al-udhiyah atau al-dhahiyah, wadhiyah jamaknya adalah hewan sembelihan yang bisa berupa hewan unta, bisa sapi atau kambing, ya, dengan berbagai jenisnya, ya. Sapi itu kan macam-macam, ya, banyak jenisnya juga itu sapi, ya. Orang berlomba-lomba, orang sapinya tuh sapi-sapi limousine. Wah, ini sapi kelas sultan ini, sapi limousine. Nah, kambing juga begitu. Yang mana hewan tersebut dipotong pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik sebagai bentuk dia kurbannya, takarub, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Takarub, ya, kurban. Kemudian dari kitab Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau menjelaskan definisi kurban secara fikih adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu pada hari tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hewan tertentu, jadi maksudnya itu hewan yang sudah ditentukan. Tidak boleh sembarang hewan. Wah, mentang-mentang dia bos ayam potong, ya, kurbannya ayam potong 1 truk umpamanya, yang mungkin harganya ya sama dengan harga 1 ekor sapi. Ya, ini tetap tidak sah gitu, ya, secara fikih. Karena harus hewan tertentu, hewan yang sudah ditentukan seperti di atas tadi, ya, harus unta, sapi, dan kambing, ya, dengan jenis-jenisnya itu. Kemudian di hari tertentu, tidak boleh di sembarangan hari, walaupun dia mau kurban, saya mau kurban sapi atau saya mau kurban unta lah, ya kan, di Indonesia ini kan, wah, ya, orang belum ada ya kali ya, mungkin ada tapi setahu saya belum ada yang kurban unta, ada jamaah kurban unta nih, ya, tapi kurbannya umpamanya di Idul Fitri umpamanya, ya nggak sah, nggak boleh. Ya, jadi di hari tertentu maksudnya adalah hari Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah plus hari Tasyrik. Nah, semuanya itu dalam rangka niat mendekatkan diri kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan pengertian kurban, ya, di dalam kitab Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu. Sedangkan menurut kitab fikih 4 mazhab, ya, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan al-udhiyah, ya, sesembelihan, adalah hewan ternak yang disembelih untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah pada hari penyembelihan. Kapan itu hari penyembelihan? Ya, tadi sudah dijelaskan di atas. Nah, menurut beliau, ditambahkan oleh beliau, menurut mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, nah, udhiyah ini, ya, kurban ini berlaku baik untuk orang yang sedang berhaji atau tidak berhaji. Jadi orang yang berhaji bisa menyembelih hewan kurban, yang tidak berhaji juga menyembelih hewan kurban, ya. Ya. Sedangkan menurut mazhab Maliki, nah ini khusus yang berhaji, ini udhiyah ini hanya untuk orang yang tidak sedang berhaji. Jadi orang yang sedang berhaji itu menurut mazhab ini tidak dituntut untuk menyembelih hewan kurban atau udhiyah. Karena ya kalau dia hajinya haji kiron,
maka sudah otomatis dia menyembelih ya onta sebagai damnya dia ya, atau al-hadiyu. Hadiah al-hadiyu itu maksudnya dam. Ya, jadi orang kalau haji kiron kena dam, ya kena denda. Kena kata lainnya denda, mungkin gampangnya sebenarnya bukan denda ya, udhiyah. Apa namanya? Al-hadiyu, yaitu dam. Sedangkan untuk haji kiron yang umumnya sama orang banyak, ya termasuk orang Indonesia, ini kebanyakan haji kiron, haji tamatu. Ini damnya atau hadiyunya ya adalah satu ekor kambing. Ya, sedangkan orang yang haji ifrad ya dia nggak kena dam karena dia tidak menggabungkan antara haji dan umroh. Ya, dipisahkan, menggabungkan haji dan umroh di dalam bulan yang sama, yaitu bulan haji. Ya, bulan-bulan haji itu tidak boleh, bukan nggak boleh. Ya, kalau dia menggabungkan dua ibadah ini, haji dan umroh, maka dia kena dam. Kalau dia tidak, ya jadi dia datang ke sana dia nggak umroh, haji doang. Nah, umrohnya nanti di luar atau selesai di tasyrik. Kalau mazhab Maliki ya, kalau mazhab yang lain itu ya bulan Zulhijjah penuh sampai selesai bulannya. Ya kalau mazhab Maliki ya pokoknya sampai hari tasyrik. Kemudian dia melanjutkan dengan ibadah umroh ya, maka dia tidak kena dam. Artinya dia tidak perlu menyembelih hewan apa namanya al-hadiyu, baik itu kambing untuk tamatu maupun kiron maupun onta untuk haji kiron. Sedangkan menurut kitab fikih manhaj, kurban al-udhiyah atau al-wadhiyah yang dimaksud dengan hewan al-udhiyah dan wadhiyah adalah hewan sembelihan ya, berupa unta, sapi, kambing atau domba yang disembelih, dipotong sebagai bentuk upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha. Ya, ini menurut 4 kitab tersebut. Ya. Ditambahkan lagi di sini untuk lebih jelas lagi, yaitu dengan penjelasan. Penjelasan itu bisa bikin tambah jelas, bisa bikin tambah panjang jadi bingung. Kemudian ini tambah jelas. Ya. Ada kadang dosen itu ya, mungkin karena dia terlalu tinggi ilmunya, profesor, memberikan penjelasan ya. Ini mahasiswanya bukan tambah jelas, tambah pusing. Nah, ini saya berikan penjelasan di sini. Jadi kata kurban, ya kalau bahasa Indonesia pakai kaf, ya. Di Arabnya aslinya kaf, kurban. Jadi menurut etimologi secara bahasa, ini berasal dari bahasa Arab tadi ya. Qariba, yakrabu, kurban, wa kurbanan, wa kirbanan. Artinya ya, karoba itu artinya dekat, ya. Artinya dekat. Maksudnya apa? Yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Itu dekat. Nah, yang dimaksud dari kata kurban yang digunakan bahasa sehari-hari, ya kan umumnya kita kan pakai ini. Ini dalam istilah agama juga disebut udhiyah tadi ya. Nama lainnya udhiyah. Nah, udhiyah ini kalau tadi kan kurban asal kata dari dekat, ya, karoba, ya, ribu. Kalau udhiyah ini bentuk jamak katanya dari dohiyah tadi, ya. Dohiyah. Jadi al-udhiyah atau wad-dohiyah, ya. Al-dohiyah. Yang berasal dari kata doha atau duha. Yang dimaksud adalah waktu duha. Ya, yaitu sembelihan di waktu duha pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 bulan Zulhijjah. Nah, dari sinilah muncul istilah Idul Adha. Idul Adha, ya. Asal muasal penamaan Idul Adha. Salah satu dari udhiyah. Oke, kesimpulan dari penjelasan tentang istilah atau definisi kurban
Jadi secara istilah kurban itu mengacu pada dua pengertian, yaitu hewan sembelihan dan menyembelih hewan sembelihan tertentu. Jadi amalannya namanya menyembelih, hewannya ya namanya sembelihan, yaitu berupa unta, sapi, dan kambing yang dilakukan pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik ya, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari uraian tersebut dapat dipahami yang dimaksud dari kata kurban atau kata udhiyah dalam pengertian syara, ya secara istilah, secara syar'i. Jadi kurban adalah menyembelih hewan dengan tujuan beribadah kepada Allah pada hari raya haji atau Idul Adha dan 3 hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ya. Saya rasa dulu demikian dulu ya. Nanti kalau lebih lanjutnya bab kedua nanti bicara tentang hukum kurban. Insya Allah kita lanjutkan. Ya nanti diobrolin ya kapan mau dilanjutkannya. Dari saya cukup sekian.